sini saya akan menjelaskan mengenai bahan dan penggunaan dari media wayang kartun. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari gambar animasi atau karakter yang akan digunakan sebagai tokoh pewayangan. Kalian bisa mencari dari Canva atau dari Google atau dari AI dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut dalam menciptakan karakter-karakter dengan sifat-sifat penokohan yang kalian inginkan. Nah, di sini saya ada tokoh Gareng, Sumi, dan juga Bagong, dan ada satu lagi yang bernama Semar, yaitu dalam bentuk pewayangan. Kedua, setelah kalian menemukan animasi yang kalian inginkan, bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan wayangnya adalah kertas karton putih, pewarna atau krayon, lem, stik bambu, benang, dan paku payung. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah penggaris, pensil, dan gunting. Setelah itu, kalian cetak karakter yang sudah ditemukan itu di kertas karton berwarna putih, kemudian digambar atau dilukis sesuai dengan pola dan digunting dengan pola. Setelah menggambar sesuai dengan pola, lalu digunting sesuai dengan pola, dan polanya disatukan hingga menjadi wayang yang kalian inginkan dengan bantuan stik yang digunakan untuk menggerakkan wayang nantinya. Langkah ketiga adalah kalian harus menyiapkan kayu reng dengan ukuran 2x3x5, membutuhkan 2 buah, dan cat litur. Namun panggung yang saya gunakan adalah dengan ukuran 7x60 cm, dan kayu yang sudah dipotong nantinya dipelitur agar konsepnya lebih bagus. Dan untuk penyangganya itu membutuhkan 2 penyangga dengan ukuran sesuai dengan kalian yang inginkan atau opsional. Kemudian kayu yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran disatukan menjadi satu kesatuan sehingga membentuk panggung yang kalian inginkan. Langkah keempat adalah menyiapkan kain putih dan juga kain merah yang nantinya akan digunakan sebagai layar pada panggung wayang kulit, dan kain merah digunakan sebagai kelir pada wayang kulit yang nantinya berfungsi sebagai bayangan pada wayang dengan ukuran sesuai dengan panggung wayang 60x70 cm. Dan yang terakhir membutuhkan bantuan lighting atau lampu LED yang digunakan untuk menghasilkan bayangan pada wayang kartun. Cerita selengkapnya. Geger dikarang kedempel bukan karena serangan buta atau raksasa, bukan karena wabah atau penyakit, tapi karena Bagong baru saja pulang dari kota dan sok tahu. Di bawah pohon beringin, Semar sedang asik menikmati angin sepoi-sepoi di desanya. Kemudian ketiga anaknya datang membawa keributan. Cerita selengkapnya ada di sini. Selamat menyaksikan Pancasila di tengah geger karang kadempel. Masuk sambil lari hampir menabrak Semar yang di depannya. Romo, gawat, aku tadi lewat depan kantor desa. Ada tulisan besar, Pancasila. Aku hitung, uang sakuku cuma ada 3 sila, kurang 2. Gimana ini kalau aku ditangkap polisi? Menonyor kepala Bagong. Gong, sila itu bukan mata uang, itu dasar negara. Biarpun kamu gak punya duit sepeser pun, kalau kamu punya Pancasila di hati, kamu tetap warga negara yang keren. Dengarkan Bagong, apa yang aku jelasin tadi, kamu ini ya datang-datang bikin kaget aja. Sabar ya Reng, Bagong ini kan sekolahnya cuma sampai gerbang saja, belum sempat masuk sudah bel pulang. Dengerin ya Bang, Pancasila itu ada 5, kayak jari tanganmu ini loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, itu aku tahu. Tadi pagi aku mau sholat, tapi sarungku dipinjem Gareng buat ayunan. Akhirnya aku doa pakai sarung bantal.
Itu sah nggak Romo ya? Hehehe, ketawa Gonggung. Tuhan itu nggak lihat sarungmu merek apa. Yang penting niatmu menghargai tetangga yang lagi ibadah. Nggak berisik pas orang lagi sembahyang. Itu sudah menjalankan sila pertama. Jangan kayak kamu, tetangga lagi musyrik berdoa, kamu malah nyetel lagu dangdut. Oh, lo lagi volumenya maksimal lagi. Aduh, bang. Hehehe, maaf ya Romo. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang gimana Romo? Artinya kamu harus punya adab. Kalau ketemu orang tua yang sopan, kalau lihat orang susah harus bantu. Jangan kayak kemarin, ada orang jatuh dari sepeda motor, bukannya ditolong malah difoto terus diupload ke sosmed pakai caption ngakak habis. Itu namanya nggak punya adab Bang. Betul, manusia itu harus memanusiakan manusia, bukan memanusiakan kamera HP. Dasar bakok. Walah, kesindir aku. Terus sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini berat ini, apalagi kalau sudah bahas pilihan lurah. Bapak-bapak di pos ronda bisa berantem sampai lempar-lemparan sandal. Nah, itu yang salah. Beda pilihan itu bumbu, tapi jangan sampai merusak-rusakan. Kayak serode, ada terong, ada kacang, ada cabai, beda-beda toh. Tapi kalau disatukan dalam satu panci rasanya enak. Itulah persatuan. Jangan gara-gara beda pilihan lurah kamu nggak mau datang. Kalau tetanggamu hajatan, rugi toh. Wah, kalau urusan nasi berkat, aku siap bersatu lahir batin Romo. Lanjut, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya musyawarah. Jangan dikit-dikit ngambek. Iya, contohnya kemarin pas kita beli lauk. Aku mau tempe, Sumi mau tahu, Bagong mau ayam goreng. Kalau kita nggak musyawarah, bisa perang saudara itu. Akhirnya kita sepakat beli garam saja karena duitnya habis buat beli pulsa dagang. Goblok, itu kan namanya mufakat dalam penderitaan, Ren. Tapi setidaknya kita nggak berantem kok. Terus yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu artinya jangan serakah. Kalau ada bantuan sembako, yang mampu yang mengalah, kasih ke yang benar-benar membutuhkan. Jangan mentang-mentang rumahnya paling besar, malah baris paling depan pas pembagian beras gratis. Walah, berarti kalau aku mau makan kerupuk 5, garam juga harus 5 ya. Nggak boleh garam dapat 2, aku dapat 10. Ya, kalau kamu makan 10 itu bukan adil namanya, Kong. Itu namanya marip. Adil itu memberikan sesuai porsinya. Kamu badannya besar, butuh makan banyak. Kadang badannya kecil, makannya dikit saja sudah kenyang. Itu adil. Oh alah, jadi Pancasila itu sebenarnya gampang ya. Cukup jadi orang baik, jujur, mau ngobrol, gak berisik dan gak marah. Berarti aku ini sudah Pancasilais ya. Pancasilais dari mana? Tadi pagi kamu masih nyala sampai mandi gitu. Loh, kan itu rangka kemanusiaan, Ren. Aku kasihan sama hidung orang-orang kalau aku nggak mandi pakai sabun. Sudah, intinya nanaku, Pancasila itu jangan cuma jadi pegangan dinding. Biarpun kita hanya rakyat kecil di Karangkedempel, kalau kita pegang pada dasar itu, amarta bakal tetap kokoh. Siap Romo. Nah, berikutlah cerita dari Pancasila di